Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Muara ini, Ibu Herlina SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 2 Muara ini. Yang saya hormati Fasilitator BGTK Provinsi Sumsel, Bapak Dr. Yono SPD MPD SI, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Muara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia jualah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 2 Muara ini. Salawat beserta salam kita tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil kiamat kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Muara ini kepada Ibu Herlina SPD MSI, dipersilakan. Terima kasih pada Ibu yang sudah memberikan waktu kepada Ibu. Alhamdulillah syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Waka Kurikulum Ibu Eva Sustinawati, yang saya hormati Pak Efrinaldi SPDI selaku Waka Humas, dan Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah syukur hari ini kita berada di ruang guru dalam rangka pengimbasan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 2 Muara ini Jumat 12 September 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka pengimbasan ini pun merupakan kemarin Ibu Wakil dari SMA Negeri 2 Muara ini diadakan diklat, dikirim ya berapa hari Bu Yeni Safanenti SPD, Ibu Pepen SPD, dan Ibu Hadisa 5, Ibu Yeni Alin ya, selama 5 hari. Nah, Ibu Zakia ya, maaf ya. Setelah itu hari ini pengimbasannya dengan maksud dan tujuan ilmu yang sudah didapat oleh Ibu Zakia, Ibu Yeni, dan Ibu Pepen akan diimbaskan ke Bapak Ibu guru di sini. Oleh sebab itu Ibu mengharapkan dari kegiatan ini, disinilah kita nanti akan bersama-sama belajar, bersama-sama memecahkan permasalahan yang kira-kira yang belum kita paham, belum kita mengerti, dan akhirnya nanti kita implementasikan ke anak-anak di saat kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu harapan Ibu kepada Bapak Ibu semuanya, ikutilah dengan sebaik-baiknya ya, ikutilah dengan sebaik-baiknya dan ada hasilnya. Jadi sayang kalau seandainya yang kita lakukan ini tidak dapat apa-apa, hanya sia-sia saja. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau belajar, ya banyak tempat kita bertanya. Guru yang sudah mengikuti BTEK sudah 3 orang. Di sini juga ada fasilitator. Alhamdulillah syukur Bapak Ibu ya, tolong pelajari betul-betul, jangan sampai sekolah kita ketinggalan. Jadi saling belajar ya, bersama-sama bertanya supaya kita menemukan proses pembelajaran yang mendalam ini secara benar-benar yang diharapkan oleh pemerintah. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya untuk mengambil berkah dari kegiatan ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Eprinaldi SPDI. Pada Bapak Eprinaldi SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kegiatan kita pagi menjelang siang hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mengambil sedikit ilmu yang sudah didapatkan oleh rekan-rekan kita dalam kegiatan bahasa pembelajaran mendalam SMA Negeri 2 hari ini. Sebelum kita berdoa, marilah bersama kita membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafi wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau pengengkang langit dan bumi. Kami bersujud di atas muka-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ahli bersyukur. Jangan Kau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kufur akan segala nikmat-Mu. Ya Rabb, ya Tuhan kami, perbaiki diri kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang betul-betul istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu mengingatkan kematian. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaiki amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami berkumpul di ruang guru SMA Negeri 2 Muhammad dalam proses pembahasan pembelajaran mengenai. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang mendapat barokah dari-Mu ya Allah. Jadikan kami guru-guru yang betul-betul istiqomah dalam mentransfer ilmu kepada peserta didikan. Lindungilah kami dalam setiap langkah dan usaha kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, wafatkan kami semua di ruang ini dalam kondisi husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa alihi washabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Waringin, Ibu Herina SPD MSI. Yang terhormat Wakil Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Waringin yang bersempatan hadir kali ini, yaitu Ibu Eva Susunawati SPD MM selaku Wakakurikulum. Selanjutnya Bapak Eprinaldi SPDI selaku Wakahumas. Yang terhormat
fasilitator BGTK Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Giono SPD MPDSI, yang terhormat Dewan Guru-Guru hebat dari SMA Negeri 2 Muara Enim, terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam kali ini. Mohon izin Bapak Ibu, di sini juga hadir beberapa guru penggerak. Jadi sekaligus nanti mendapat masukan dari mereka-mereka yang sudah melakukan pembelajaran guru penggerak kemarin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul dalam ruangan ini, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu istiqomah untuk menjalankan ajarannya, dan insya Allah kita akan bertemu beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik, pengimbasan pembelajaran mendalam. Mohon izin saya cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat tanggal 23 sampai 27 Agustus 2025, dari hari Sabtu sampai hari Rabu, saya Yani Alin, terus Pepen Mirana Verina, sama satu lagi Ibu Zakia mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning itu di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim, dengan fasilitator tadi ada Bapak Dr. Giono SPD MPDSI, terus dari SMA Negeri 2 Muara Enim, terus yang kedua ada Bapak Abiudin dari SMA Negeri 1 Lembah, satu lagi adalah Ibu Herawati itu dari SMK Negeri 1 Belumba. Jadi mohon izin Bu, Bapak, jadi kami ini sebenarnya bukan menggurui, jadi ya bukan lebih tahu atau lebih pintar sebenarnya. Jadi dalam hal ini kami ini menyampaikan materi ya Bapak Ibu, apa yang kami dapat pada saat kami mengikuti pelatihan pada waktu di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Nah, pada saat kegiatan IN itu IN 1 dari tanggal 23 sampai 27 Agustus itu IN 1. Nah, yang berjalan ini adalah kegiatan ON. Jadi tujuan pengimbasan ini nantinya lebih kurang sebenarnya tugas kami Bapak Ibu untuk menguploadnya di LMS. Nah, itu kegiatan ON. Jadi ON ini ada 3 kali, 17 September, nanti ada bulan Oktober 2 kali, terakhir baru IN kedua itu untuk refleksinya. Jadi ini pengimbasannya ya Bapak Ibu yang kami dapat. Nah, pengimbasan pembelajaran mendalam ini bukan hal baru sebenarnya Bapak Ibu. Udah dapat juga waktu itu kita sudah melakukan pelatihan juga BIMTEK di SMA Negeri 2 ini, atau Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan secara mandiri sebenarnya. Jadi saya menceritakan secara global, dan pada akhirnya saya akan menunjukkan RPP yang saya buat nantinya seperti apa. Nah, pengimbasan pembelajaran mendalam, next ya. Oke, latar belakang. Kenapa munculnya pembelajaran mendalam? Yang kami dapat pembelajaran mendalam itu jadi tidak hanya sebagai siswa itu, murid itu tidak hanya sebatas hafalan, tetapi harus menumbuhkan pemahaman yang mendalam. Jadi tujuannya itu membentuk lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Tapi menurut saya pribadi lebih utama sih pada saat kita melakukan pembelajaran, bagaimana materi yang kita ajarkan bisa sampai gitu ke anak ini tadi. Anak ini bisa mengerti dan bisa paham, itu sebenarnya ya. Pada saat kita melakukan pembelajaran, setiap kita melakukan pembelajaran, anak ini paham apa yang kita sampaikan, terus materi yang kita sampaikan, terus anak-anak ini bisa melakukan latihan soal, dan pada akhirnya mereka melakukan latihan atau ulangan, mereka bisa menjawab dan mendapat nilai yang baik. Itu kan harapan kita bersama. Nah, secara teknisnya bagaimana? Nah, ini yang dipelajari di dalam pembelajaran mendalam tentunya. Bagaimana teknisnya, bagaimana
kegiatan inti di dalamnya, strateginya seperti apa. Nah, ini di dalam pembelajaran mendalam. Tapi saya yakin Bapak Ibu pada saat pembelajaran, bagaimana sih supaya pembelajaran yang kita ajarkan pada hari itu, materi yang kita ajarkan pada hari itu bisa sampai ke anak gitu, nah, bisa mengerti anak ini dengan strategi-strategi yang kita buat. Lanjut ya. Ini apa itu pembelajaran mendalam? Tadi sudah saya bahas. Pembelajaran mendalam itu nanti hasil akhirnya memiliki peserta didik murid itu memiliki kompetisi utuh. Jadi dia dari sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Nah, yang membedakannya dengan sebelumnya itu ada 4 Bapak Ibu. Yang 8334 waktu itu kita pernah dapat dari Bapak Haji Artan SPD MM. Yang pertama itu adalah 8 profil lulusan. Yang sebelumnya kita kenal dengan 6 profil pelajar Pancasila. Dan ini lebih kurang arahnya sama ya Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah prinsip pembelajaran. Ketiga, pengalaman pelajaran, dan keempat, kerangka pembelajaran itu sendiri. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dimensi lulusan. Apa yang kita harapkan setiap kita melakukan pembelajaran di kelas? Ada 8 dimensi lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Kedua, keluargaan. Ketiga, pengenalan kritis. 4, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan. Dan 8, komunikasi. Dalam setiap pembelajaran diharapkan dimensi lulusan ini tampil, muncul gitu ya. Nah, kita mengharapkan murid-murid yang memiliki dimensi lulusan seperti ini. Tapi kalaupun tidak 8 yang muncul, minimal 3 itu bisa dimunculkan dalam setiap pembelajaran. Jadi dimensi lulusan ini diharapkan minimal 3 dalam setiap kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan. Jadi penjabarannya itu menumbuhkan akhlak mulia dan kesadaran spiritual. Jadi kita lihat dulu materi ajar yang kita ajarkan di dalam kelas pada saat itu bisa mengharapkan memunculkan siswa yang memiliki keimanan dan ketakwaan, itu kita bisa hadirkan dimensi lulusan ini. Selanjutnya adalah keluargaan. Keluargaan, ketika kita ini deskripsinya sadar akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara global. Ya, dalam pembelajaran itu bisa kita terapkan dalam diskusi kelompok. Mereka saling menghargai pendapat, itu juga termasuk dalam kewargaan. Selanjutnya, bernalar kritis, mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan. Jadi dalam pembelajaran anak-anak ini bisa menganalisis grafik, menganalisis teks, data yang diperoleh itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan, studi kasus yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, kreativitas. Guru bisa mengharapkan siswa itu memiliki kreativitas, bisa memunculkannya dengan deskripsinya kemampuan mencipta dan berinovasi. Jadi kalau misalnya di dalam dalam pembelajaran siswa murid ini mampu mendesain solusi, terus menyelesaikan suatu masalah, itu mereka udah mewujudkan kreativitasnya, dimensi kreativitasnya. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi deskripsinya adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bisa memunculkan setiap pembelajaran itu kolaborasi ini dalam pembelajaran, yaitu diskusi kelompok, atau kalaupun menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, nah proyek tim itu juga termasuk dalam kolaborasi atau kerja sama tim. Itu juga bisa dimunculkan. Terus kemandirian deskripsinya mampu belajar dan bertindak
secara mandiri. Jadi mereka sendiri yang mengambil keputusan sendiri, terus belajar merefleksi sendiri, mengerjakan permasalahan sendiri, itu udah masuk dalam dimensi lulusan kemandirian. Kesehatan, deskripsi kesehatan menjaga kesehatan fisik dan mental, kesadaran dan gaya hidup sehat. Jadi apakah nantinya materi yang kita ajarkan itu mampu memunculkan dimensi lulusan kesehatan. Guru dalam hal ini bisa menjadi role model. Terakhir, komunikasi. Komunikasi deskripsinya menyampaikan ide secara efektif dan etis dalam pembelajaran. Itu bisa melalui presentasi, debat, atau mereka melakukan storytelling, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua dalam pembelajaran mendalam itu adalah pengalaman belajar. Nah, di dalam pengalaman belajar itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi nanti dalam satu pembelajaran ini sepertinya harus dimunculkan di dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Yang pertama itu adalah memahami bagaimana peserta didik atau murid ini memahami apa yang kita ajarkan. Dengan karakteristiknya, peserta didik ini nanti menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Terus menstimulasi proses berpikir peserta didik. 3. Menghubungkan dengan konteks nyata dan kehidupan sehari-hari. 4. Mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata. 5. Memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. 6. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. 7. Mengaitkan pembelajaran dengan membentuk karakter peserta didik. Jadi bagaimana caranya ini peserta didik ini atau murid ini bisa paham? Menurut saya dalam yang saya peroleh dari kegiatan IN 1 kemarin itu adalah dalam satu pembelajaran kita bisa menggunakan diferensiasi konten. Jadi bisa dengan dengan menampilkan video pembelajaran bisa, atau menampilkan buku bacaan juga bisa. Dan satu lagi adalah ceramah. Menurut saya pernah kami dapat ceramah itu penting Bapak Ibu. Jadi bagaimana anak itu bisa paham, bagaimana anak itu bisa mengerti materi yang kita ajarkan, ya dari ceramah itu kan, dari penjelasan kita. Nah, mungkin porsinya saja dikurangi, tapi ya tetap menurut saya tuh ceramah harus ini. Bagaimana anak bisa paham kalau kita nggak melakukan ceramah atau penjelasan? Itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua itu ada mengaplikasi. Nah, mengaplikasi ini bisa mengaitkan pembelajaran ini tadi, materi ajaran ini tadi dengan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau anak-anak sudah bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, otomatis anak-anak itu tadi udah bisa bola basket, futsal seperti itu, nanti bisa. Atau dengan matematika pada saat persamaan kuadrat. Selanjutnya itu adalah pemanfaatan digital. Kalau pemanfaatan digital, saya yakin guru SMA Negeri 2 Morening ini sudah melakukannya. Semua sudah melakukannya. Bapak Ibu sudah menampilkan PPT pun itu sudah pemanfaatan digital. Atau melakukan penilaian dengan menggunakan Google Form atau Quizzes, itu juga memanfaatkan digital. Asesmen ini tetap sama ya Bapak Ibu ya. Asesmen yang dipakai itu adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Formatif, kita ke sini dulu, prinsipnya adalah berkeadilan. Saya tidak akan jabarkan lagi seperti apa keadilan, otentik, terus holistik ya, objektif. Jadi real ya penilaian kita, edukatif, dan satu lagi adalah yang itu tadi ya, holistik. Nah, asesmen pembelajaran mendalam. Nah,
diharapkan pada saat pembelajaran memberikan penilaian baik formatif ataupun sumatif. Berdasarkan pengetahuan saya, nanti mohon kalau ada keliru nanti bisa ditambahkan. Kalau formatif itu adalah penilaian yang dilakukan pada saat kita melakukan proses pembelajaran, Bapak Ibu. Baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir, itu masih dalam bentuk penilaian formatif. Nah, penilaian sumatif itu pada saat kita sudah mengalihkan tingkat, nah itu penilaian sumatif. Jadi pemahaman kami yang kami dapat. Jadi dia berupa angka, seperti nilai rapor itu sudah penilaian atau asesmen sumatif. Yang akan kita munculkan di dalam penilaian nanti adalah soal-soal yang HOTS ya Bapak Ibu ya, higher order thinking skill. Jadi meningkatkan penalaran kritisnya anak, penalaran tinggi yang murid itu sendiri. Ya, soal HOTS itu sebenarnya bukan soal yang sulit Bapak Ibu, tapi soal yang memerlukan penalaran bagi murid gitu. Nah, jadi walaupun soalnya itu masih dalam bentuk C1, C2 gitu ya, tapi dia mampu membuat murid itu sendiri bernalar pada saat melakukan menjawab soal itu sendiri. Itu yang kami dapat pada saat soal HOTS itu seperti apa. Dan itu kaitannya nanti ke taksonomi Solo ya Bapak Ibu. Kita nggak lagi menggunakan taksonomi Bloom, jadi beralih ke taksonomi Solo. Nah, asesmen yang dipakai itu asesmen formatif dan sumatif. Formatif itu ada asesmen as learning dan asesmen for learning, dan sumatif itu adalah asesmen of learning. Asesmen formatif itu bisa kita dapat itu melalui checklist sikap, kreatif, keterampilan, sama pada saat mereka melakukan penilaian akhir itu juga dalam bentuk dalam penilaian formatif. Penilaian sumatif itu bisa tes lisan, tes tertulis, dan laporan atau portofolio Bapak Ibu. Jadi yang namanya penilaian sumatif itu tidak mesti soal di dalam kelas, boleh juga soal bentuknya lisan Bapak Ibu. Itu dia penjabaran dari kami tentang pembelajaran mendalam. Nah, pada akhirnya nanti poin-poin itu nanti kita munculkan di dalam rencana pembelajaran yang kita buat Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam rencana pembelajaran itu harus mengandung yang itu tadi 8, 3, 3, 4 plus asesmen Bapak Ibu. Jadi ada dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman pembelajaran, kerangka pembelajaran, dan asesmennya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini contoh rencana pembelajaran yang saya buat. Jadi kami ini ada 3 kali on. On yang pertama ini kegiatannya, nanti on kedua itu perbaikan, on ketiga itu adalah penyempurnaan. Jadi mohon maaf kalau memang belum sempurna, masih tahap on awal ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini RPP atau rencana pembelajarannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya.
Baik, terima kasih. Tadi Bu Eva, sebelum ke Bu Seki, tadi Bu Eva nanya model pembelajaran yang saya pakai adalah inquiry terbimbing. Nah, pada saat kami mengikuti pelatihan, fasilitator mengharapkan di kegiatan inti itu sintak dari model pembelajaran yang kita pakai itu ada urutannya. Jadi munculkan urutan sintak pembelajarannya. Nah, di sintak-sintak itu nanti akan kita kaitkan dengan pada pembelajaran yang kita lakukan pada hari itu. Itu yang pertanyaan dari Bu Eva tadi. Terus pertanyaan dari Bu Seti untuk kemitraan. Benar Bapak Ibu, sebenarnya bukan kali ini kita mendengar ya, beda nama saja menurut saya. Sebelumnya ada kemitraan pembelajaran ini, kolaborasi dengan guru ya, dengan mapel lain ya. Contoh yang saya contohkan tadi Bu ya, kayak seperti fisika tadi bahwa kolaborasi dengan materi PJOK. Jadi kita bilang ke anaknya, jadi materi ini bisa kalian dapatkan dengan pembelajaran matematika, bisa kalian tanyakan juga dengan guru matematika kalian. Jadi kolaborasinya seperti itu. Gerak Parabola ini juga berkolaborasi kemitraannya dengan guru mapel olahraga. Jadi pada saat mereka melakukan kegiatan olahraga, mereka bisa bertanya dengan konsep pembelajaran yang saya ajarkan gerak parabola ini tadi. Jadi bisa dikaitkan seperti itu. Ya, sebenarnya sebelumnya juga ada ya Bapak Ibu ya, cuma beda namanya saja. Beda istilah saja. Terima kasih. Ada di kegiatan inti Bapak Ibu. Itu orientasi masalah. Jadi nomor 1 sintak yang pertama orientasi masalah. Ini guru menunjukkan fenomena sehari-hari itu masalahnya dan sampai itu di kegiatan ini. Di kegiatan. Ya seperti itu. Misalnya menunjukkan. Kemarin itu saya pikir apakah ini harus tersirat saja atau harus memang tersurat gitu ya dalam rencana pembelajaran ini. Ternyata fasilitator menginginkan benar tersurat. Jadi ada sintak, ya sintak. Ya. Sarankan ya Ibu Yeni dan Bu Beten sama Ibu Setia ya. Bagaimana kalau seandainya gitu ya, itu salah. Kan itu tadi ada RPT yang sudah dikoreksi Pak Atan. Bapak Ibu yang ada di sini, coba cek kembali ya, cek kembali yang Bapak Ibu kerjakan. Nanti komunikasikan dan tanya langsung dengan PP sama Bu Denarian dan Bu Setia. Bagaimana? Nah, coba bagikan. Ya.